Malam itu tidur Arga terlelap setelah makan malam bersama paman dan saudaranya. Sebelum matanya benar-benar terpejam, ia mendengarkan kisah masa muda ayahnya yang diceritakan oleh sang paman yang bernama Surya. Kisah-kisah yang tak pernah diceritakan kepada Arga maupun ibunya, tentang sisi gelap, tentang keputusan-keputusan yang seharusnya dikubur bersama masa lalu. Entah kenapa beberapa bagian cerita membuat dada Arga terasa sesak, seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari dunia. Pagi harinya sesuai rencana, Surya membawa mereka ke pemakaman tua di pinggir hutan. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti nisan-nisan yang kusam dan berlumut. Dengan tangan gemetar, Arga meletakkan kunci berisi abu ayahnya di liang yang telah disiapkan. Tanah di sana terasa dingin, bos, lembab dan berbau anyir. Arga menangkupkan tangan berdoa dalam diam. Angin tiba-tiba berhembus pelan, membuat dedaunan cemara berdesir seperti bisikan lirih. Setelah ini paman akan mengajak kalian berkeliling desa, ujar Surya sambil tersenyum. Senyum itu terlalu lebar, terlalu lama, entah apa yang ada di baliknya. Penduduk di sini sangat merindukan almarhum Bang Wira. Desa hutan cemara menyambut mereka dengan wajah-wajah ramah. Namun mata para penduduk menyimpan sesuatu yang tak terucap. Beberapa orang menyodorkan makanan sambil berbisik-bisik. Naya dan Lila tampak menikmati suasana, tertawa kecil tanpa menyadari tatapan aneh yang mengikuti mereka kemanapun melangkah. Hari pertama terasa melelahkan, akan tetapi tak ada kejadian yang aneh, setidaknya sampai malam tiba. Malam kedua mereka menginap di rumah tua milik Surya. Rumah itu berdiri terpencil dengan dinding kayu lapuk dan perabot antik yang seolah menyimpan usia ratusan tahun. Bau kayu lembab dan dupa basi menyelinap di setiap sudut ruangan. Rumah itu seperti bernapas, pelan dan berat. Lampu-lampu minyak menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya kekuningan yang redup dan tidak stabil. Semua orang tertidur, kecuali Randy. Randy terbangun karena desakan di perutnya, guys. Ia menoleh ke jam tangannya. Jarumnya berhenti di angka 02.13. Entah kenapa jam itu terasa dingin di pergelangan tangannya, bos. Dengan malas ia keluar kamar menuju kamar mandi yang terletak di luar bangunan utama. Koridor rumah itu sempit dan panjang. Kamar-kamar saling berhadapan seperti mulut gelap yang menganga. Lampu gantung di tengah lorong bergoyang perlahan, padahal udara terasa mati. Tak ada angin, tak ada suara, hanya detak jantung Randy yang terdengar di kepalanya sendiri. Setiap langkahnya disambut derit lantai kayu, namun suara itu terdengar terlambat. Seolah-olah ada langkah kaki yang mengikuti, meniru selangkah di belakangnya, guys. Randy berhenti, suara itu pun ikut berhenti. Bulu kuduknya meremang, napasnya tercekat saat ia menyadari bau busuk menusuk hidungnya. Bau darah basi dan nanah. Dengan leher kaku, Randy menoleh ke belakang. Sosok itu di sana, guys. Tubuhnya compang-camping, kulitnya robek di sana-sini, guys, memperlihatkan daging yang membusuk, yang dipenuhi dengan nanah. Mengerikan sangat sekali, guys. Darah mengalir dari kedua matanya yang terpejam, seperti air mata hitam yang pekat, guys. Rambut panjangnya kusut menutupi wajah pucat kebiruan. Yang paling mengerikan adalah makhluk itu tidak memiliki kaki, guys. Ia merayap.
menyeret tubuhnya di lantai kayu, meninggalkan jejak lendir dan darah. Aduh. Ah. 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 Suara itu keluar dari mulutnya yang terbuka lebar tanpa rahang bawah, guys. Setiap gerakannya disertai bunyi basah yang menjijikkan. Randy ingin berlari, guys. Akan tetapi kakinya membatu, tubuhnya dingin seperti mayat. Bau busuk itu membuat perutnya bergejolak. Pandangannya pun berkunang-kunang. Makhluk itu semakin dekat. Terlalu dekat. Keringat ingin mengalir dari pelipis Randy, guys. Terasa seperti es yang menempel di kulitnya. Dia pun mencoba berteriak, akan tetapi tenggorokannya terkunci. Mulutnya terbuka tanpa suara. Dan tiba-tiba, bom! Lengkingan pecah di tengah malam, guys. Penghuni rumah tua terbangun panik, berlarian menuju koridor. Mereka menemukan Randy terkapar dekat ruang tamu. Tubuhnya kejang, matanya terbuka lebar menatap langit-langit, seolah-olah masih melihat sesuatu yang belum pergi. Dan di ujung koridor lampu gantung itu masih bergoyang pelan.